Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Eka Putri, kelas TIPK 20 CID. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem informasi gudang garmen berbasis web di PT Sinwo. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yaitu PT Garmen Sinwo ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan pakaian kemeja. Salah satu hal yang menjadi fokus pada PT ini adalah bidang pengelolaan data persediaan bahan produksi yang terdapat di suatu gudang. Sistem yang digunakan saat ini masih menggunakan manual. Masalah yang sering terjadi yaitu proses pendataan dengan jumlah banyak, sering terjadi redundansi data. Kesalahan dalam penginputan data berakibatkan pada keterlambatan dalam pembuatan laporan. Terjadi selisih jumlah di akhir periode dan kekurangan stok yang akan mempengaruhi proses produksi. Jadi, perancangan program persediaan bahan produksi dianggap sebagai solusi terbaik untuk menutupi kelemahan dan masalah yang sering terjadi. Sistem informasi persediaan bahan produksi ini dirancang berbasis website. Sebagai proses pengembangan perangkat lunak, dengan adanya website dapat mempermudah owner dan bagian kontrol gudang dalam mengelola data barang masuk dan barang keluar, serta dapat melihat data laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Dan sebelahnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimanakah proses pengendalian kualitas produksi garmen di PT Garmen Sinwo. Yang kedua yaitu ada apa saja faktor yang mempengaruhi proses pengendalian kualitas produksi garmen. Yang ketiga yaitu bagaimana supaya konsumen tetap tertarik kepada produksi pabrik. Yang keempat yaitu ada sistem pengelolaan data di PT Garmen Sinwo ini masih ada kendala. Bagaimana caranya proses pendataan berjalan dengan baik. Nah, dan selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu satu, untuk mengetahui pengendalian kualitas produk garmen di PT Sinwo. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian kualitas produksi garmen. Yang ketiga, untuk menarik konsumen agar tetap tertarik terhadap produksi di pabrik kita. Yang keempat, yaitu menghasilkan sistem informasi yang baik dan benar untuk mengelola hasil informasi gudang garmen di PT Sinwo dengan proses yang baik, cepat, dan akurat. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan metode waterfall yang ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada rekrutmen, desain, implementasi, testing, development, maintenance. Rekrutmen gathering and analysis yaitu pengumpulan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Jadi fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional terhadap sistem informasi gudang. Yang kedua yaitu ada desain. Dalam tahap ini pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma sistem secara detail dan secara lengkap. Yang ketiga yaitu ada implementasi, adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lebih lengkap.
Yang keempat yaitu ada integrasi atau testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan model-model yang tadi yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidaknya. Yang kelima yaitu ada development, yaitu klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui, pengimplementasian sistem ke dalam lingkungan. Produksi atau operasional, sistem yang telah diuji akan diinstal dan dikonfigurasi di server atau di infrastruktur yang sesuai. Dan yang keenam yaitu ada maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui sehingga pemeliharaan sistem tepat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan selanjutnya ada pun gambaran dari metode sistemnya, yaitu ada server, administrasi gudang, kepala gudang. Tujuan ini dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa ada kesalahan dari sisi pengirim transmisi menuju ke sisi penerima receiver melalui media komunikasi. Perancangan ini juga menggunakan topologi star. Keuntungan dari pemakaiannya yaitu mudah dalam instalasi dan pengkabelan, tidak ada gangguan dalam jaringan pada saat memasang peralatan ataupun melepas peralatan, mudah untuk mendeteksi kesalahan dan mudah untuk melepas peralatan. Dan selanjutnya itu ada implementasi. Yang pertama ada login, yaitu rancangan menu utama dari sebuah program yang berisikan tampilan menu utama seperti terlihat di gambar tersebut. Maka menu ini akan menjadi tampilan pertama yang muncul setelah pengguna masuk ke aplikasi. Pada halaman beranda, pengguna dapat mengakses beberapa menu yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Lalu yang kedua ada halaman menu utama, yaitu untuk mencegah ketidakakuratan dari suatu hasil sistem informasi, maka perlu memperhitungkan data apa yang harus diinputkan ke dalam sistem sehingga hasilnya dapat berguna secara optimal dalam pengambilan keputusan, khususnya menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Dan adapun rancangan input sistem informasi keluar masuk barang, yaitu ada from input barang. Di dalamnya terdapat jenis barang, nomor artikel barang, nama barang, satuan barang, harga barang, dan stok barangnya. Misalnya contoh nih, jenis barangnya yaitu Adestria dan nomor artikelnya yaitu 2930, nama barangnya yaitu dress, satuan barangnya yaitu satu produk dan harganya misalnya 50.000 dalam satu pieces, dan stoknya misalnya ada 1.000, maka akan terlihat di sampingnya seperti di gambar berikut. Setelah itu ada menu from daftar supplier. Di dalamnya yaitu ada kode pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan nomor telepon. Selanjutnya ada halaman from pemesanan barang, yaitu yang harus diisi di dalamnya ada nomor pemesanan, nama gudang, alamat, nomor artikel, nama barang, satuan barang, jenis barang, stok saat ini, dan jumlah pemesanan. Setelah diisi, maka data akan tersimpan. Dan from selanjutnya yaitu ada from barang masuk, yang terdapat nomor pemesanan, nama gudang, nomor nota, nomor artikel, nama barang, satuan barang, jenis barang, harganya, jumlah pemesanannya, jumlah semua barang yang masuk. Dan from barang keluar pun yaitu di dalamnya ada nomor nota, jenis nota, nama toko, nomor artikel, satuan barang, harga barang, stok barang,
dalamnya ada tanggal, daftar barang, nomor artikel, nama barang, jumlah masuk, harga, dan jumlah harga di daftar laporan barang keluar pun sama, ada tanggal, daftar barang, nomor artikel, nama barang, jumlah barang yang keluar, sehingga nanti jumlah semuanya akan muncul. Dan selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perancangan sistem informasi gudang ini merupakan penggambaran dari sistem yang sedang berjalan di PT Singo. Berbagai permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk dapat ditangani dengan sistem yang baru saat ini. Sistem yang dirancang ini adalah sistem informasi persediaan bahan baku dan produk. Sistem ini dapat memberikan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya, yang mengefektifkan dalam pengolahan dokumen ke dalam database terintegrasi, di mana sebelumnya merupakan berkas yang disimpan dalam folder acak, sehingga terdapat kendala dalam melakukan pencarian data. Dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang terintegrasi, perusahaan dapat mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perusahaan mendapatkan nilai positif dari kinerja pegawainya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, bisa kita lihat di poster tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.